Selamat datang di Bahas Sepak Bola kembali. Kita akan membahas atau kita nge-review terkait pertandingan Manchester United melawan Brighton pada malam ini, di mana United menang 4-2, cukup bikin tegang di menit-menit terakhir, namun akhirnya Mboma yang bikin atau menyelamatkan United dengan gol keduanya di pertandingan kali ini. Kita bahas satu persatu mungkin dari babak pertama sampai babak kedua dan selesai gitu. Yang kita akan lihat dari sisi starting line up di mana Mount tidak masuk ke starting line up. Yang biasa Mount akan masuk starting line up di 8 pertandingan terakhir. Namun di pertandingan malam ini Mount tidak masuk ke starting line up sama sekali, di mana posisinya Mountnya sebelum di posisi IMF di kiri diisi oleh Kunya. Biasanya bergantian Kunya dan Mount, tapi untuk malam ini benar-benar Amorim memberikan taktik yang lebih ngepres ke pemain Brighton. Dari babak pertama United sudah main lebih enjoy, lebih mau untuk ngepres. Para pemain benar-benar menjalankan atau mengikuti taktik dari Amorim. Tidak adanya miss sama sekali dari lini belakang sampai lini depan, benar-benar menjalankan eh, tugasnya gitu dari sisi bertahan, menyerang, menjalankan ritme itu sangat luar biasa. Terlihat gue baru sadar di mana ketika Bruno sama Casemiro ngepres ke depan, itu terlihat dari sisi bek kita, Luke Shaw sama De Ligt itu bergantian mengepres lini tengahnya Brighton ketika posisi lini tengah yang harus diisi Bruno sama Casemiro itu hilang. Itu sangat menurut gua match sekali, tidak ada miss kayak sebelumnya. Sebelum itu banyak banget miss, tidak ada yang bisa mengcover ketika lini tengah kosong sama sekali. Tadi terlihat dua back tersebut yang mengcover ketika ada kehilangan posisi Bruno dan Casemiro. Itu sangat luar biasa. Baik lagi dari Casemiro, luar biasa bermainnya. Walaupun beberapa kali ada sedikit kayaknya termakan usia ya. Dia agak mendelay bola, menjalankan ritme tidak yang ngepres ataupun kayak awal dia datang dia menjalankan ritme pertandingan dan yang memotong bolanya seperti gue melihat kayak Carrick pada saat-saat terakhir di United, di mana ya seperti itu mainnya agak santai, menjalankan ritme itu sangat baik banget jalankan sama Casemiro, tanpa sedikit pun minus dari Casemiro ya di babak pertama. Itu benar-benar match. Bruno bermain seperti biasa, dia menjalankan ritme bareng dengan Casemiro. Dia lebih bertugas agak sedikit lowong ya, atau lebih kayak enak lah, dia tidak banyak tugas mencari bola. Karena dibantu baik lagi sama Kunya yang roaming dari kiri kanan mencari bola dari belakang ke tengah. Itu sangat membantu sekali. Membantu Bruno tugasnya yang tadi jadi lebih kayak lebih fresh. Dia sampai 90 menit tanpa ada hambatan sama sekali. Yang biasanya dia udah loyo di 70 menit, tapi ketika ada Kunya Kunya sangat membantu sekali perannya Bruno yang biasanya Bruno harus roaming dari belakang ke depan. Itu dimanfaatkan oleh Kunya. Beberapa kali dari wasit memberikan, bukan memberikan ya, tidak memberikan pelanggaran buat United. Gue juga cukup heran ada dua pelanggaran untuk Ahmad sama Momo yang harusnya penalti, tapi tidak diberikan sama wasit Anthony Taylor. Tapi yang gue agak best dari para pemain itu yang biasanya dia agak banyak apa namanya minta untuk pelanggaran terus minta protes berlebihan, tapi pemain United langsung bergegas untuk fokus lagi ke pertandingan dan di match tersebut, dan akhirnya gol pertama Kunya untuk United datang itu dengan pressing indah, diawali dari kecerobohan lini tengahnya Brighton dan diambil saja sama Sesko, dan akhirnya mendapatkan golnya. Punya itu luar biasa sekali. Punya sangat pantas mendapatkan gol itu, gol pressing ke kiri, kipernya Brighton itu Van der Beek kalau nggak salah ya. Itu luar biasa, dan ya harus yang gue bilang di live streaming sebelum pertandingan dimulai, harus ada gol buat Kunya biar dia lebih tenang untuk bermainnya dan lebih
memahami semua teman-temannya karena dia kayak sepertinya butuh gol gitu ketika dapat gol dia kayak yaudah kalau gue dapat gol gue akan memberikan segalanya buat teman dan gue nggak akan melakukan atau mencoba langsung masuk dan satu dua gue cek gitu itu terlihat jadi tidak egois gitu dari segi kunya gol pertama itu membuat para pemain United makin bergegas untuk tetap melakukan penyerangan, melakukan pressing yang luar biasa tetap dilakukan berbeda pada saat lawan Sunderland di dua game week terakhir itu kita menunggu ketika mendapatkan gol mon, kita menunggu di belakang, tapi pada saat ini kita langsung nge-press ke depan dan terlihat dari Brighton gameplaynya tidak berjalan, dia melakukan direct ball juga tidak bisa melakukan bola dari bawah atau ball playing dari bawah itu pun tetap tidak bisa akhirnya ada kecerobohan dari Van Heike dia melakukan umpan ternyata di situ ketika umpan Ayari kalau nggak salah ya ditunggu sama Luxau langsung ngepres dan mendapatkan peluang dari Luxau langsung oper saja ke Casemiro Asik Casemiro menendang akhirnya mencetak gol keduanya buat United di pertandingan kali ini dan tendangannya Casemiro itu membentur pemain belakangnya Brighton cukup bagus ritme berjalan sesuai rencananya Amorim gue lihat dan tidak adanya bertahan full tidak ada main low block dia benar-benar ngepres ketika unggul dua gol tetap melakukan serangan terus menerus ada beberapa kali percobaan dari Sesko tapi tidak berhasil tendangan yang melambung tinggi mungkin belum harinya Sesko dan gue sangat mes di babak pertama benar-benar tidak adanya tanda kutip ya miss dari semua pemain. Even Dalot pun tidak ada miss ya. Walaupun dia ya beberapa kali out position tapi setidaknya tidak ada banyak miss lah karena baik lagi dari pemain Brighton juga gameplaynya tidak berjalan. Gue lihat kayaknya kayak langsung hilang arah ketika tidak ada Mitoma. Gue juga kaget tiba-tiba Mitoma tidak ada. Ternyata mungkin cedera. Di bangku cadangan tidak ada, di starting line up juga tidak ada kemungkinan cedera. Jadi minta yang agak capek dia nyari ruang untuk membuka pertahanan United beberapa kali minta mencoba membuka pertahanan United tapi gagal ada Luxau dan Nyoro di babak pertama sangat-sangat clear kita bisa menjaga lini pertahanan dengan baik dan dari sisi Lamas pun aman dari bahaya Brighton cukup menarik di babak pertama walaupun kita ada beberapa pelanggaran yang harusnya kita dapatkan tapi tidak didapatkan ya gue suka dengan sikap para pemain United tetap menjalankan gameplaynya ketika apa namanya eh, wasit tidak melakukan atau meniup peluit pelanggaran gitu loh itu sangat sangat gue suka dari para pemain dia tetap berjalan dengan gameplan atau melakukan permainannya sesuai dengan rencana si Amel tanpa mengabaikan pelanggaran seperti apapun gitu. Babak pertama udah oke, smooth banget. Jalannya babak dua juga ketika mendapatkan gol ketiga, golnya Mbomo, di mana sebenarnya gue pikir itu kayaknya pelanggaran sih ketika Luke Shaw menghadang Giorgio itu kan ada tarikan baju kan itu harusnya sih pelanggaran cuman gue nggak tahu Anthony Taylor kotaknya di mana gue sebagai fans United nggak pelanggaran kayak gitu gue kayak terus gol gitu ketika Luke Shaw udah eh, mendapatkan tanda kutip ya, mendapatkan Giorgio, bola lepas langsung over ke Sesko, Sesko memberikan assist ke Mbomo, Mbomo dengan ya seperti biasa tendangan langsung ngambil ke arah kiper kiri pojok kiri bawah. Itu trik lemah ya yang gue lihat dari Van der Broek. Itu gol yang sangat berkelas dari Mbomo juga amazing. Tapi ketika ada pergantian pemain ketika Casemiro keluar ritme pertandingan United agak berubah ya. Gue tidak tahu kenapa bisa terjadi kayak gitu ketika Casemiro digantikan, Maino masuk, Dorgu masuk, itu gue ngerasa kayak loh United kayak kebingungan dengan konsep permainannya. Taktiknya Amorim seperti tidak berjalan. Gue nggak tahu apakah kagok ketika melihat cara bermainnya para pemain Brighton. Harusnya kan sama ya dengan 11 pertama yang di starting sama yang di substitusi. Tapi terlihat ketika Dorgu sama Maino main itu kayak bingung. Alhasil ketika
one by one si Minte dengan Lemans Dorgu membuat pelanggaran yang harusnya menurut gue kartu merah ya. Gue harus fair itu harus kartu merah. Terus gue kaget, ah kartu kuning kata gue. Wah kita harus beruntung. Anthony Taylor lagi agak koslet otaknya kayaknya ya. Dikasih kartu kuning, setidaknya kita masih bermain dengan 11 pemain. Itu agak cukup kaget ya, mungkin banyak para fans juga kaget kok bisa gitu. Oh ya udah, babak pertama kan kita juga dikadalin sama si Anthony Taylor. Mungkin dia kayak minta maaf sama kita. Yaudah nih gua minta maaf mungkin ya. Ini sebagai kacamata fans saja. Jadi kartu kuning, pelanggaran di luar kotak penalti dan pelanggaran tersebut membuahkan gol buat Brighton. Lagi-lagi Danny Welbeck menjadi momok menakutkan buat United. Mana pemain United ini udah golin United ke gawang United berkali-kali. Dan dia mencetak satu gol, lames tangan dengan nyampe. Gue nggak tahu, ya mungkin emang agak pendek sih tangannya kayak Ona, tapi setidaknya dia lebih bagus, lebih lebih sigap gitu. Gol satu masuk untuk Brighton dari Welbeck. Lalu beberapa menit kemudian Amorim masukin pemain lagi, yaitu mainin kalau nggak salah si Joshua Zirkzee masuk, terus Ugarte masuk menggantikan Kunya dan Sesko digantiin sama Zirkzee masuk. Nah itu juga udah lumayan ketar-ketir juga, tidak adanya bisa kenyamanan di lini tengah, tidak bisa menjalankan ritme bermainnya. Kayak udah kalah bertanding para pemain pengganti ini yang agak gua cukup kecewa. Tapi baik lagi ya, namanya juga para pemain mungkin juga tidak bisa menyesuaikan secara keseluruhan. Terlihat dari Josh juga agak kebingungan karena udah 3 pertandingan kalau nggak salah nggak dimainin sama sekali. Dan ini baru pertandingan dimainin. Dimana ketika tendangan sudut didapatkan oleh Brighton, gol kedua datang di menit 93 atau 94. Itu cukup agak mengejutkan para fans United dan banyak berpikir mungkin wah ini akan menjadi imbang 3-3. Wah kalau 3-3 menurut gue udah kayak kacau dan ini akan menurunkan mental para pemain United semuanya. Tapi ada pahlawan kita datang lagi yaitu adalah Mbomo. Ketika Mbomo bebas sendiri langsung menembak ke arah pojok kanan atas dan itu benar-benar gol killer dan tidak bisa disamakan kembali oleh Brighton dan tanding berhasil dengan 4-2. Baik lagi, Amorim ada sedikit problem dari segi pergantian pemain. Mungkin kalau dari sisi gue sih bukan dari sisi Amorim yang bersalah, mungkin dari sisi pemainnya yang mungkin nggak perform atau ada bermasalah dari segi mental atau apapun itulah ya. Terlihat sekali tidak ada kesiapan dari Dorgu, dari apa namanya Maino. Walaupun Maino udah pas lagi 7 menit terakhir itu dia udah mulai menemukan ritme bermainnya gitu. Tapi ada kayak Jirje itu kayak agak kaget dan lain. Nah, itu mungkin mereka butuh menit bermain biar kakinya tidak kedinginan lah tanda kutip gitu loh. Cukup bagus untuk hasil 4-2 ini kita ada di peringkat 4 sampai detik ini. Kita nggak tahu nanti pertandingan Liverpool lawan Brentford seperti apa ataupun tim yang lainnya karena jarak antara dari klasemen nomor 4 sampai 11-12 itu agak sedikit. Jadi bisa bergeser lebih cepat gitu loh. Ketika game week 9 ini atau 10 gua agak lupa ini akan eh, berubah ketika hasilnya nanti sudah selesai gitu. Kita rayakan saja kemenangan 4-2 ini. Kita nikmati 3 kemenangan beruntun ini karena ini kemenangan 3 beruntun pertamanya si Amorim di Premier League. Berharap dia terus menang. Kita harus mendoakan Amorim dan timnya untuk menang, 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 menang terus. Biar nanti di pertengahan musim ketika kita melihat kita ada di atas dengan beda 2-3 poin, kita harus berpikir untuk kita bisa mendapatkan atau bisa menantang gelar juara Premier League. Nggak ada yang nggak mungkin karena kita sama kayak Liverpool kalah 3 kali juga. Yang belum 3 kali kalah 3 kali itu kalau kalau nggak salah ya Sunderland, Arsenal sama City kalau nggak salah ya. Gua rada lupa mungkin nanti bisa di cross check lebih lanjut. Tapi yang gua tahu Liverpool sama kayak kita 3 kali kalah. Jadi so far kita sebagai fans United harus bangga dong gitu dengan pencapaiannya squad
Amorim saat ini. Pembeliannya Amorim juga sangat bagus, di mana Mbomo saat ini mencetak 4 gol ya dari semua ajang kompetisi, punya 1 gol, terus CSKA 2 gol dan 1 assist. Tadi tuh 1 assistnya ke Mbomo itu menurut gua juga turning pointnya CSKA juga ya buat bisa bermain lebih baik lagi. Itu sih. Tapi so far di tiga depan di oke. Dan menurut gua udah kayak nyaman. Tapi gimana ya, gue ngeliat Jurje kayak agak kurang. Mungkin karena menit bermain ya, kakinya kayak masih dingin dan kurang kurang adanya menit bermain sih. Ketika menit bermain itu ada, gue yakin sih makin makin kelihatan lah cara permainan dia gitu. Tapi Mbomo tuh kelihatan banget sih kayaknya pemain penting. Ketika Mbomo nggak ada, gue yakin United juga akan jelek lagi lah. Dan itu harus dipikirkan matang-matang sama Amorim. Ketika Mbomo tidak ada, nanti ketika ada Piala Afrika, itu ada 3 pemain yang hilang. Mbomo, Ahmad, sama Mazraoui. Itu harus dipikirkan matang-matang sama Amorim. Ketika mereka nggak ada. Masa penggantinya Dalot, wah udah bencana nih. Dalot, waduh udah bencana. Dorgu, wah udah bencana. Karena harus dipikirkan matang-matang. Apalagi kalau misalnya ketika kita Boxing Day melewati dengan mulus, dengan kemenangan, dan kita ada di papan atas dengan posisi beda selisih beberapa poin dengan eh, contender untuk Piala Liga Inggris, gitu atau Liga Inggris, itu harus dimaksimalkan penuh sama SJR dan kawan-kawan. Bagaimana bisa agar posisi United tetap stabil atau bisa menjadi kontender eh, Liga Inggris gitu loh. Itu harus dipikirkan matang-matang nanti di Januari ketika memang 3 pemain itu hilang atau lagi sedang bertanding di Piala Afrika. Karena sangat 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 penting sekali Amat sama Mbomo itu sangat penting. Krusial. Kalau di belakang itu krusial tuh Delik krusial banget sama Luxau terlihat. Luxau sama Delik tuh udah kayak nggak tergantikan. Kalau Yoro pasti akan tergantikan. Yoro diganti sama Maguire, Yoro ganti sama Maguire. Tergantung dari segi lawannya. Nah, baiknya kan kayak, wah kenapa Maguire nggak main? Nah, kalau sekarang mungkin nggak Maguire nggak main karena tanda kutip ya, mungkin ada cedera ringan atau apapun. Tapi kalau menurut gua, baik lagi, ini adalah taktiknya Amorim. Dia melihat lawannya seperti apa, apakah harus selalu menggunakan dua bola atas atau bola bawah. Kalau bola bawah, ya Maguire agak kurang nih. Ya udah mainin Euro. Kalau bola atas kayak Liverpool kan ada Van Dijk, Konate itu gede-gede semua kan, karena mainin Maguire. Agar bola atas itu menang gitu. Nah, itu baik lagi. Kita harus melihat dari kondisi lawan seperti apa. Jadi jangan, wah kenapa Maguire nggak main? Wah kenapa Euro nggak main? Karena baik lagi. Gue yakin Amorim tahu gitu loh. Dan dia paham pemain-pemainnya seperti apa, kekurangan seperti apa. Jadi kita harus harus bisa pede lah dengan taktik yang diberikan Amorim pada saat melakukan pada saat di pertandingan. Mungkin yang tadi ya kalau gue sih so far is good buat Amorim. Mungkin dari segi pergantiannya aja. Tapi gue pikir-pikir kayaknya bukan salah Amorim juga sih. Itu kan masalah dari pemain gitu loh. Ketika melakukan pergantian, nah pemain harus memberikan segalanya di lapangan. Kalaupun tidak memberikan segalanya ya baik lagi. Pemain berarti tidak ada niat untuk bertahan di United. Kalau memang seperti itu ya. Karena kan banyak desas-desus, banyak pemain yang masuk di babak kedua itu kan pemain-pemain yang memang kepalanya udah tidak di United dan dia ingin mencari tantangan baru. Ya semoga itu hanya rumor semata, bukannya benar. Karena kita butuh mereka juga untuk menjalani musim ini. Kecuali di Januari kita mendapatkan beberapa pemain di tengah, pemain sayap, wingback kiri, wingback kanan untuk bisa backup untuk beberapa posisi tersebut gitu loh. Tapi so far saat ini udah oke. Jangan ada cedera karena cedera yang menghambat United akan naik ke atas. Itu doang sih. Karena United ketika ada yang cedera kayaknya akan goyah gitu loh. Makanya beberapa pemain kan agak diinin kan sama si Amorim. Agak dijaga kayak yang ya sering cedera lah kayak Semiro, Mason Mount, Maguire, sama Luxo. Pasti dia akan ada pergantian pemain lah di menit 70 tuh buat mengganti mereka semua. Karena Amorim takut terkait cedera gitu kan. Karena kan mereka juga ada
histori cederanya agak cukup panjang, jadinya agak sering diistirahatin. Kayak Mason Mount kan nggak dipaksa full terus-terusan kan. Akhirnya dia diistirahatin, nggak dimainin babak kedua. Melihat strategi juga kan. Sebenarnya kalau di babak kedua butuh Mount gitu, butuh Mount untuk masuk sih. Tapi baik lagi, keputusan dari tangan Amorim dan ya gue harus respect dengan Amorim sebagai manajer United. Kita harus beri dukungan yang terbaik buat dia agar tetap memberikan kemenangan buat United. So far is good. Trio lini depan United sangat luar biasa. Mbomo cetak 2 gol, Sesko 1 assist. Cunha cetak gol pertamanya di United dan Casemiro mencetak gol yang menurut gua udah cukup oke lah ya gitu, walaupun kena pemain lawan tapi so far is good. Semua pemain harus diberi appreciate, walaupun beberapa pemain harus dikritik keras seperti Dorgu yang kayaknya agak lambat panasnya. Dalot sepertinya agak miring otaknya, menurut gua harus diberikan support juga. Dan semua pemainnya ya harus harus benar-benar buat buat United itu harus dada lu gitu, ada siapa itu, ada lambang klub gitu, jadi jangan berharap buat lu sendiri gitu, ini buat buat klub gitu. Itu sih yang terpenting buat semua para pemain, para fans United harus bersabar, kita pasti akan bisa menuju puncak dan akan di akhir musim bisa jadi kita akan juara. Berdoa saja. Kayaknya gue melihat ada bau-bau ke sana sih. Semoga saja ya kita akan perform terus. Tidak aneh-aneh. Tadi mungkin ada 2 gol yang aneh-aneh dan hilang fokus. Harapannya tidak ada lagi di next match. Dan terus ada keberuntungan buat United selanjutnya. Itu aja untuk review dari bahasa sepak bola. Nanti akan gue review lagi. Mungkin update terbaru dari United atau Timnas dan yang lain-lain akan gue update. Terima kasih eh, untuk waktunya. Nanti ketika ada update terbaru gue akan informasikan. Bye bye. Sampai jumpa di bahas sepak bola selanjutnya.